Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang hari ini saya akan memberikan tutorial di melajah.id. Di antaranya adalah yang pertama upload absensi, yang kedua upload materi, dan yang ketiga mengecek keaktifan siswa. Nah, jadi langkah yang pertama Bapak Ibu pasti sudah punya user serta passwordnya yang diberikan oleh admin. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah login di user Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya ada dua jendela. Yang pertama dari Chrome, sendiri sebagai adminnya. Yang kedua, saya sebagai guru. Nah, kita login sebagai guru. Kita klik login di pojok kanan atas di sini. Klik. Selanjutnya kita masukkan user yang sudah diberikan dari admin sekolah. Nah, jika sudah login dan masuk ke beranda, Bapak Ibu guru semuanya akan muncul seperti ini. Ada mapel Bapak Ibu yang diajarkan atau yang diampu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengecek siswa di kelas 10 tuntas sampai dengan mapelnya. Ini mapel sudah dibuatkan oleh admin. Jadi Bapak Ibu guru tinggal login atau mengklik mapel yang sudah disediakan. Nah, untuk hari ini saya akan mempraktekkan dari 3 yang sebutkan tadi, cara mengupload absensi. Saya cek bahasa Indonesia. Pada hari ini saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 12. Nah, sebelum mulai, saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu tetap menghidupkan yang namanya ini, hidupkan mode ubah. Ya. Jika Bapak Ibu tidak menghidupkan mode ubah, maka tidak akan bisa mengedit. Jadi tampilannya untuk mengedit tidak ada. Biasanya ada tanda plus. Jadi begitu login, wajib Bapak Ibu menghidupkan mode ubahnya. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik mode ubahnya, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada kolom edit, ada tanda plus, bintang seperti ini. Kebetulan hari ini saya mengajar bahasa Indonesia di kelas 12 Busana. Di sini absensinya sudah ada. Jadi absensi yang sudah saya buatkan, begitu siswa absen, tandanya akan seperti ini dia bentuknya. Ada garis logo warna hijau. Kalau dia belum absensi seluruh siswa, maka dia bentuknya bukan seperti ini. Bentuknya akan segitiga. Nah, baiklah Bapak Ibu. Langsung aja saya akan praktekkan cara mengupload atau membuat absensi. Yang pertama, Bapak Ibu masuk, baik itu klik yang namanya tambah aktivasi di sini, klik.
Setelah itu Bapak Ibu mencari yang namanya kehadiran. Ya, ini Bapak Ibu silakan diklik. Dilanjutkan nama. Absensi bulan September. Kita saya buatkan deskripsinya di sini sesuai dengan arahan Bapak Ibu. Dan setelah Bapak Ibu membuat deskripsi seperti ini, silakan dicentang. Contohnya, lakukan absensi sebelum berlanjut pada materi. Ini di blok, saya tebalkan, lantas saya besarkan supaya lebih jelas siswanya. Nah, kalau tidak dicentang, maka deskripsi ini tidak akan muncul, ya, tidak akan muncul. Untuk itu, Bapak Ibu wajib mencentang membuat deskripsi. Nah, selanjutnya dari pengisian deskripsi dilanjutkan ke pembatasan akses. Pembatasan akses bertujuan untuk mencari kelas, supaya kelas yang saya ajarkan ini hanya bisa mengabsen, selain dari itu tidak bisa. Nah, pembatasan akses inilah yang harus diklik. Yaitu cari grup, klik grup, lanjutkan pilih grup. Saya mengajar di kelas 12 busana. Itu saya pilih kelas 12 busana. Dilanjutkan penyelesaian aktivitas. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi, boleh diklik, atau siswa dapat menandai selesai aktivitas secara manual. Maksudnya adalah apabila siswa itu sudah absen, otomatis siswa akan mencentang sendiri pada tampilan siswa. Jadi biasanya saya tidak menggunakan kedua ini, tapi yang saya gunakan adalah yang menunjukkan penyelesaian aktivitas. Dari langkah terakhir penyelesaian aktivitas dilanjutkan ke simpan dan tampilkan. Nah, perlu saya sampaikan untuk pembuatan absensi itu dilakukan jauh-jauh hari. Artinya apabila Bapak Ibu mengajar besok, maka Bapak Ibu wajib membuat absensinya hari ini. Jadi tidak seperti semester yang lalu. Hari ini ada jam, hari ini bisa dibuat absensinya. Namun karena ada perubahan aplikasi, settingan dari admin pusat, untuk itu absensi dibuat jauh-jauh hari. Nah, setelah masuk dari simpan dan tampilkan, maka Bapak Ibu akan mengedit lagi. Ya, mengedit lagi, tambah sesi. Klik tambah sesi di sini. Lantas klik grup siswa, klik 12 busana. Karena saya mengajar besok tanggal 4, maka saya rubah dari sini tanggal 4 September jam 8 mulai pembelajarannya sampai dengan jam 12.00. Nah, tujuannya adalah kenapa saya memberikan jeda yang panjang. Jika sewaktu-waktu siswa itu lupa atau siswa itu kendala sinyal ataupun masalah kuota, jadi saya berikan jeda hanya sebenarnya jam 9 atau jam 10.00.
Saya berikan sampai jam 12.00. Ini ada pembukaan dari absensi, dan jam 12 ini adalah penutup absensinya. Lewat dari jam ini maka siswa tidak bisa absensi. Deskripsinya sama seperti yang dibuatkan tadi. Saya blok, saya buatkan besarnya. Nah, dari deskripsi dilanjutkan ke multisesi. Multisesi adalah di mana Bapak Ibu mengajar pada hari apa, Bapak Ibu mengajar, itu di klik atau di checklist pada kolom. Pertama Bapak Ibu checklist, setelah itu muncul pada hari apa Bapak Ibu mengajar. Saya klik hari Sabtu. Nah, ulangi setiap 1 minggu. Maksudnya di sini tidak usah dibuat lebih dari 1. Saya biarkan 1. Ulangi sampai di sini adalah umur bulan. Umur bulan September adalah tanggal 30. Saya klik tanggal 30. Dilanjutkan rekaman siswa. Ini wajib dicentang Bapak Ibu. Kalau tidak dicentang maka siswa tidak akan bisa absen. Ini dicentang, setelah itu secara otomatis juga dicentang. Dilanjutkan, klik tambahkan. Nah, jadi yang muncul adalah seperti ini. Setiap hari Sabtu, Bapak Ibu tidak lagi membuat absensi. Jadi tanggal hari Sabtu, besok tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18, sampai dengan tanggal 20. Di absensinya adalah ini. Nah, nanti jika siswa sudah lakukan absensi, yang sudah saya sampaikan tadi, garis segitiga ini berubah seperti tadi yang ada panah warna hijau, akan berubah. Namun tetap diingatkan kepada siswa untuk absensi. Nah, selanjutnya dari pembuatan absensi kita setel statusnya. Kita rubah. Nah, di sini present saya ubah jadi hadir. Kroninya H, deskripsinya hadir. Kita berikan nilai atau poin 5. Setiap siswa itu hadir, klik hadir, berarti poinnya 5. Dilanjutkan, izin, saya berikan poin 1. Dan yang terakhir, tanpa keterangan alfa, saya berikan 0. Nah, jadi selesai penyetingan tambah sesi, dilanjutkan ke setelan status, maka klik Bapak Ibu perbaharui. Nah, jadi absensinya sudah muncul. Kita kembali ke kelas, kita klik kelas yang kita ajarkan, kita cek kelas Susana, kita cek paling bawah bulan September. Jadi Bapak Ibu bisa geser, nah, absensi ini bisa geser. Jika tumpuannya seperti ini, tinggal diklik kiri, ditekan, atas dilepaskan, supaya siswa itu mengetahui absensi letaknya di mana. Jadi biasanya saya meletakkan absensi paling atas, setelah itu baru materi, setelah materi penugasan atau ulangan harian. Nah, ini absensinya sudah siap untuk ditampilkan. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu. Nah, selanjutnya
untuk mengupload materi. Bagaimana cara mengupload materi? Mengupload materi, Bapak Ibu silakan buat materinya bentuk file PDF, file Word juga boleh, ketik manual juga boleh. Jadi saya sarankan lebih baik menggunakan PDF. Nah, cara tambah materi seperti tadi, sama prosesnya dengan pembuatan absensi, tinggal klik tambah aktivitas. Setelah itu saya klik file, lantas saya buat nama materi. Nah, dari nama materi yang sudah saya buat di sini, lanjutkan ke deskripsi. Centang, klik. Nah, Bapak Ibu silakan membuat deskripsinya bebas, ya. Tidak harus mesti seperti ini. Tergantung Bapak Ibu buat deskripsinya seperti apa supaya lebih mengena pada pembelajaran. Nah, dilanjutkan pemilihan berkas. Untuk pemilihan berkas, Bapak Ibu boleh mengklik file yang ada di sini, tambah berkas, atau boleh ngedrag modelnya dari file yang dibuat bentuk PDF. Saya contohkan seperti ini, bahasa Indonesia. Nah, ini ada materi, saya tinggal tarik dengan drag aja. Kalau Bapak Ibu ingin buka berkasnya boleh dengan cara menekan ini, telusuri atas, saya pilih materi, unggah file. Nah, di sini ada perhatian yang harus diikuti, jangan sampai dilupakan. Jika Bapak Ibu mengupload materi lebih dari 1 MB, maka file ini tidak akan bisa disimpan. Lebih baik dibuat terpisah atau membuat sebuah file lagi atau dokumen. Jadi bisa taruh aja di sini. Jadi seperti ini. Berapapun materi yang dibuat di sini bisa tertampung, masih tidak melewati batas maksimum yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya dari materi pemilihan berkas, saya klik pembatasan akses sama dengan absensi tadi, yaitu supaya kelas yang saya ajarkan bisa mendownload atau menyimak materinya. Selesai dari settingan awal sampai dengan pembatasan akses, lantas kita klik simpan dan kembali ke kursus. Kita klik
Nah, ini materi yang kita persiapkan. Kita tarik, kita taruh paling atas. Selesai dari absensi. Nah, jadi materi serta absensi sudah siap ditampilkan di halaman siswa. Ini dari upload absensi dan upload materi. Nah, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, materi yang ketiga tentang mengecek keaktifan siswa. Bagaimana cara melihat siswa yang aktif dan yang tidak aktif. Nah, admin bisa menambahkan level up, yaitu progres penyelesaian dan pengguna online. Guru tidak bisa mengisi ini, ya, kecuali admin yang harus mengisinya. Admin bisa mengisi di masing-masing mapel dengan cara klik mapelnya terlebih dahulu. Setelah itu ada tanda gear yang seperti ini. Saya ambil contoh. Satu aja. Kursus, kelola kursus. Bahasa Indonesia. Nanti admin bisa mengisinya secara manual. Ini admin yang bisa mengisi di masing-masing mapel. Kalau gurunya tidak bisa mengisi. Nah, level up tujuannya adalah melihat siswa yang aktif dan siswa yang tidak aktif. Caranya, Bapak Ibu tinggal mengklik laddernya. Sini laddernya diklik. Setelah itu, Bapak Ibu melihat grup yang Bapak Ibu ajarkan. Ini diklik. Selanjutnya Bapak Ibu melihat siswa-siswa yang aktif. Nah, jika level up-nya masih posisi ini 1, padahal di sini di laddernya ada sudah level 3. Jadi level 1 ini harus berubah. Yang berarti ada siswa yang tidak aktif. Padahal ada sampai level 3. Kenapa siswa ini masih level 1? Dan kenapa siswa yang ini bisa sampai level 3? Nah, caranya melihat siswa yang aktif dan yang tidak aktif dari sini. Tinggal klik kanan nama siswanya, lantas kita klik tab baru. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu bisa melaporkan aktivitas siswa kepada wali kelas. Ini biasanya saya tiap bulan melaporkan ke wali kelas. Dari absensi, setelah itu laporan pembelajaran. Kenapa siswa itu jarang mengikuti daring, kendalanya apa. Jadi saya biasanya menanyakan kepada siswa yang bersangkutan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Setelah itu saya cari yang namanya laporan lengkap. Nah, di sini siswa sudah terlihat. Jadi siswa apapun Bapak Ibu yang diupload di kelas yang diampu, maka ini yang akan muncul. Absensi, file materi. Ini besok, jadi materinya bisa ditampilkan oleh siswa itu besok. Jadi siswa bisa melihat dengan
materi ini akan berubah, persen ini akan berubah. Nah, selanjutnya dari laporan lengkap saya klik semua catatan. Nah, di sini semua aktivitas siswa terekam. Kita lihat dari kegiatan aktivitas siswa 1 September adanya bahasa Indonesia, sistem melihat kursus. Melihat kursus. Ini semua sudah terekam. Ya. Apakah ini bisa di print? Bisa. Silakan Bapak Ibu nanti di print untuk sebagai bukti fisik kelengkapan data-data kepada wali kelas maupun orang tua siswa. Selanjutnya, ini dari siswa yang rajin, kita lihat siswa yang kurang, ini poinnya masih 15, kita klik kanan, kita buka tab baru. Selanjutnya kita buka laporan, saya buka semua catatan. Nah, terlihat di sini bahwasanya siswa itu pada tanggal 6 Agustus dia login. Kita lihat aktivitas terakhir siswa itu login kapan. Nah, di sini. Jadi kapanpun siswa itu login, aktivitas di sini akan terekam. Hari ini dia login, hari ini akan muncul. Jadi di sini sudah terlihat semua catatan bahwasanya siswa ini tanggal 6 Agustus login. Jadi Bapak Ibu bisa ditanyakan. Saya biasanya menanya kepada siswa atau WA siswa, apa sih kendalanya sampai tidak pernah mengikuti daring. Kalau masalah sinyal atau masalah kuota, saya sarankan untuk datang ke sekolah dengan syarat protokol kesehatan. Nah, selanjutnya, cara mengeprint atau menyimpan dokumen ini sebagai bukti fisik adalah Bapak Ibu tinggal klik garis 3 yang di atas di sini, atas klik cetak. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik zip, ya, tinggal klik zip PDF, jadi akan tersimpan, akan taruh di dokumen. Lalu kita akan cek apa sudah masuk atau belum, kita cek. Nah, ini dia laporan aktivitas siswa. Jadi Bapak Ibu bisa berikan kepada wali kelas laporan aktivitasnya. Nah, selanjutnya dari keaktifan siswa, kita kembali ke progres penyelesaian. Kita lihat progres penyelesaiannya. Kita lihat progres penyelesaiannya di sini. Kita cek semua aktivitas, kita lihat karena ini semua siswa yang tampil, jadi saya ingin melihat satu kelas, itu kelas 12 busana. Nah, ini adalah kegiatan atau penyelesaian progres penyelesaian yang kita berikan kepada siswa. Nah, ini adalah yang centang biru, berarti sudah melaksanakan aktivitas. Yang tidak tercentang ini berarti siswa itu tidak lakukan aktivitas. Biasanya ini akan berubah
warnanya. Jadi centang biru dia. Nah, itu dari penyelesaian progress. Atau istilahnya progress completion. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu tutorial yang bisa saya share kepada Bapak Ibu dari cara mengupload absensi, yaitu upload materi serta mengecek keaktifan siswa. Mudah-mudahan siswa selalu tetap semangat, begitu juga guru, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang.